Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya, amin. ada kabar baik nih katanya Asnawi Mangku Alam yang akan dilepas oleh Ansan Greener ke klub di Korea Satu ya, K1 League, Liga Ya, Korea Satu. Waduh, cuman memang belum ketahuan ini klubnya yang mana yang mau eh, meminati Asnawi, katanya beberapa aja, jadi bukan satu hmm. nama. Bro Ipung, gimana nih kabarnya? Iya, ini kan langsiran berita yang didapat eh, dari Sport G ya. Sport G itu sebuah ini ya kanal berita bola di Korea Selatan yang menyebutkan bahwa Asnawi memang sedang diminati nih oleh klub-klub dari Liga 1, K-League 1 ya. Walaupun Hmm. sebetulnya di bulan Juli lalu juga kan sebetulnya Asnawi sempat dirumorkan akan ke Jeonbuk Hyundai Motor gitu loh. Hmm. Cuma kan belum ada kejelasan sampai saat ini. Nah, Hmm. langsiran berita dari Sport G ini sepertinya mungkin saja ini adalah semacam sinyal ya bahwa memang Asnawi siap-siap untuk ini ya menapak jenjang yang lebih tinggi lagi ke K-League 1. Dan Mhm, saya juga sangat respect dengan apa yang dilakukan oleh Ansan ya. mhm, Karena ternyata Ansan ini sebuah klub yang sangat support terhadap pemain-pemainnya, terutama pemain kita ya, Asnawi yang mau berkembang. Walaupun Asnawi dengan Ansan ini kan masih punya kontrak 1 tahun sampai dengan Desember 2023. mhm. Nah, tapi dengan berita-berita seperti ini, kemudian Ansan pun juga membuat pernyataan bahwa mereka siap untuk melepas Asnawi. Itu sebuah sinyal yang sangat bagus. Artinya tidak akan ada tarik-menarik dan tidak akan ada proses yang berbelit-belit. Seandainya Ya, memang ada klub dari K-League 1 yang berusaha menarik Asnawi gitu loh bro. ya. Dan kabarnya juga apa Ansan hanya akan melepas kalau memenuhi kondisi, dalam arti di situ adalah Asnawi akan dimainkan terus, gitu, bukan dibeli terus dianggurin seperti yang di Jepang. Ya emang Iya kadang-kadang betul, kita bandinginnya lagi, kalau nggak dengan Asnawi ya terusnya ke Arhan di Jepang. betul, betul. Ya Nah, memang gini kan ini dua negara yang bertetangga seperti Jepang dengan Korea ya. hmm, Tapi dari dua negara yang bertetangga ternyata nasibnya berbeda gitu hmm, loh. hmm, Asnawi sebetulnya gini, Asnawi itu kan mengalami pasang surut penampilannya selama di hmm, Ansan. hmm. Pada saat dia awal memasuki Tahun pertama ya. Ansan tahun pertama di bawah Kim Gil-sik, dia sudah mulai melampaukan hasil yang lumayan gitu ya. Hmm, Nah, kemudian kan Kim Il-sik mundur, diganti Cho Min-kook. hmm. Begitu Cho Min-kook bermain, itu Asnawi langsung ada di dasar gitu loh. Karena dia sangat jarang untuk dimainkan. Nah, Dan tim pada dan saat dan timnya juga dan kan berada di dasar klasemen. betul. Dan setelah Lim Jong Hyun masuk, itu Asnawi kembali mendapatkan kepercayaan dan bahkan ya di eranya Lim Jong Hyun, penampilan Asnawi adalah penampilan yang terbaik saya lihat. Hmm, Dengan dia bisa menghasilkan gol-gol yang indah gitu loh. ya, Dan kita harapkan saja ya bahwa selama dia masih katakanlah dia masih bermain untuk Ansan, dia juga masih diberikan kepercayaan. Dan kalau ya, memang betul berita dari Sport G ini dan kemudian Asnawi bisa menapak ke level yang lebih tinggi, akan sangat lebih baik gitu loh, Bro. ya. Dan yang menarik jawaban dari Asnawi sendiri, katanya, saya pengen bermain di level yang lebih tinggi, soal gaji bukan jadi pikiran. Hebat juga itu, dia mau berinvestasi yang sedemikian tinggi, ya luar biasa. Luar biasa betul. Ya itu kan artinya apa? Keinginan Asnawi untuk berinvestasi dengan mengasah skill itu kan sebuah pengorbanan yang sangat besar ya. Mhm, Kita ingat ketika dia di PSM, kemudian pindah ke Ansan, itu kan ada reduce gajinya Asnawi sekitar 50%. mhm, Nah, kalau misalkan dia bermain di K-League One gitu ya, kemudian mhm. dia juga harus berkurang, tapi karena keinginan yang besar ini, tentu dia itu bukan menjadi penghalang buat dia. Uang Hmm, jadi nomor kesekian, tapi bagaimana dia bisa merasakan atmosfer pertandingan dari liga yang lebih ketat, itu yang lebih penting ya, gitu. betul. Ya memang seharusnya begitu ya. Jadi Asnawi ini memang menjadi contoh yang paling baik lah untuk pemain Indonesia
yang mau Betul. berkiprah di luar negeri dan berani gitu ya. Berani Iya, dia nggak apa-apa deh gaji turun, yang penting gue bisa mendapatkan karir, jalur karir yang jauh lebih bagus. Ini keren-keren. Bang, betul. kadang-kadang nih balik lagi kita ke Arhan lagi sebentar nih. Arhan, Mm-mm. tapi kan sekarang Arhan walaupun setahun tidak dimainkan, artinya cuma bermain sekali saja selama 45 menit. Tapi sekarang secara postur ya, Arhan sudah jauh lebih bagus dibanding dengan tahun sebelumnya. Ada komentar soal ini, bro? Ya, ini mungkin proses yang harus dilalui oleh Arhan itu memang lebih panjang ya. Karena Mhm. kalau kita melihat pada posisinya Arhan sebagai wingback, tapi dia sebagai wingback justru kecenderungannya Arhan adalah dia punya potensi untuk menjadi penyerang. Ini yang menciptakan ambigu sebetulnya, Hmm. menciptakan kebingungan sendiri buat buat para petinggi di ini ya di Hmm. Jepang tadi di klubnya Arhan. Nah, makanya Arhan ini kan saat ini sedang digembleng bagaimana cara bertahan yang baik. Mungkin kalau dari sisi penyerangan Arhan sudah punya itu, sudah memperlihatkan potensinya. Mhm. Tapi pada saat dia harus bermain transisi kemudian menjadi seorang pemain bertahan, itu yang menjadi masalah Hmm. buat Arhan selama ini. Makanya Arhan belum mendapatkan kepercayaan. Dan mudah-mudahan dengan gemblengan yang terus-menerus dari Tokyo Verdy, Arhan akan juga menjelma menjadi seperti Asnawi gitu Ya, gitu loh. Yang saya dia sih juga seperti pemain yang mungkin lebih lengkap, bertahannya bagus, menyerang juga bagus gitu loh, bro. Ya, saya mudah-mudahan sih kan sekarang Arhan ada di Bali ya bersama-sama dengan Coach Shin Taeyong. Ya, Mudah-mudahan ada arahan yang lebih bagus buat Arhan ya sehingga Arhan itu bisa berkembang lebih cepat lagi dan segera menjadi pemain inti di Tokyo Verdy. Oke, betul. kalau abis Arhan biasanya juga dibandingkannya Asnawi dengan Sadil. Ya, ya itu Sadil kan rasanya dia di Sabah sepertinya sudah ini ya, sudah Sudah say berakhir ya? goodbye ya. Iya. Sudah say goodbye ya. Dan tentu ini agak sulit buat Sabah sebetulnya untuk move on dari Sadil. Sedangkan Sadil memang sedang mengincar untuk mencari klub-klub dari liga-liga yang lebih ini ya, lebih kuat. Dan menurut kabar memang kan Sadil lagi diincar nih oleh ini liga-liga dari negara Balkan ya, yang saya Mhm. dengar seperti itu. Dan mudah-mudahan aja ini bisa bisa terlaksana, bisa terrealisasi. Jadi di Balkan ini bukan cuma ini ya, tadinya kan masih ada LG dulu ya, Mhm. pernah bermain di klub dan Witan juga bermain di Bosnia ya. Nah mungkin ya si Sadil juga bisa menapak ke Liga Serbia, bisa ke Liga Slovakia. Pokoknya liga-liga dari Eropa Timur juga nggak ada masalah gitu loh bro. Ya. Selama dia bisa menampilkan permainan yang bagus. Ya itulah obrolan kita mengenai Asnawi yang katanya akan direkrut oleh klub di Liga 1 Korea. Mudah-mudahan tidak hanya kabar tapi memang menjadi kenyataan sehingga tahun di musim laga berikutnya eh, Asnawi sudah berada di Liga 1 Korea. Keren banget. Ewako ya. Menurut Sobat sendiri, kira-kira klub mana nih yang akan menjadi pelabuhannya Asnawi di Liga 1 berikut ini? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.